Studi Bahasa Inggris Politeknik Negeri Malang. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan langsung ke pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Indra Listio. Selamat sore, Pak Indra. Maya, selamat sore Mbak Maya, rekan-rekan semuanya, selamat sore. Oke, apa kabar Pak? Dari Bogor ya? Alhamdulillah, dari Bogor aman. Oke, baik Bapak. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum Pak Indra memulai presentasi beliau, saya akan izinkan kami untuk menayangkan video berikut ini. HPI berupaya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan perguruan tinggi dalam rangka membangun kolaborasi dan sinergi antara akademisi dan praktisi. Hal yang menggembirakan adalah dalam beberapa tahun belakangan, minat mahasiswa terhadap bidang penerjemahan semakin meningkat. Sebagai praktisi, HPI hadir untuk memperkenalkan industri ini kepada para mahasiswa dan dosen, serta memperkaya pengetahuan mereka melalui beragam pengalaman dalam menekuni profesi ini. Tes sertifikasi nasional HPI telah diselenggarakan sebanyak 4 kali, 3 kali di Jakarta dan Malang untuk penerjemah, dan 1 kali di PSDK Sentul untuk juru bahasa. TSN HPI penerjemah telah diujikan 11 pasangan bahasa asing dan 2 pasangan bahasa Nusantara, yaitu bahasa Jawa dan Sunda. Dalam periode 2017 hingga 2019, sebanyak 117 orang telah lulus menjadi penerjemah bersertifikat HPI. TSN HPI Juru Bahasa baru dilaksanakan untuk pasangan Inggris Indonesia dan sebaliknya. Untuk kali ini, baru 6 peserta yang berhasil lulus. Jumlah anggota HPI saat ini sudah mencapai 3.000 lebih anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri. Selama kurun waktu 2017-2019, telah terjadi pertambahan jumlah anggota sebanyak 1.110 orang. Sebagian besar dari para anggota baru adalah anggota muda, yaitu para mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk menekuni profesi ini. Baik, yang tadi adalah video dari HPI dan saya akan menyerahkan mikrofon kepada Pak Indra Listio. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Maya, Mbak Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat senang saya berjumpa dengan rekan-rekan semua dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Polinema yang telah menyelenggarakan kegiatan ini bekerja sama dengan Transkomunika dan HPI. Topik hari ini saya akan membahas masalah terkait dengan penerjemahan lintas bidang ya. Saya tampilkan dulu ini share screen-nya. Oke. Saya share. Ya. Rekan-rekan bisa melihat semuanya? Sudah Bapak. Oke. Baik ya. Apa yang akan saya sampaikan di sini adalah gabungan apa yang saya alami sebagai praktisi penerjemah yang bisa yang cukup lah ya, tidak mengatakan banyak tapi cukup sering menerjemahkan berbagai macam teks lintas bidang dan saya gabungkan dengan literatur yang pernah saya baca sampai saat ini. Dan diskusi kita kali ini santai saja, tidak terlalu teoritis lah ya, karena saya akan fokusnya di aspek-aspek praktisnya. Baik. Pertama,
Eh, ini secara teorinya lah ya. Ini dalam bukunya Douglas Robinson, Becoming a Translator, bahwa translation itu bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi penerjemah dan sisi klien. Jadi memang ketika kita berbicara masalah penerjemahan, memang kita tidak bisa lepas dari klien juga. Jadi aspek klien dan aspek dari sisi penerjemah. Umumnya kalangan penerjemah melihat fenomena penerjemahan itu lebih kepada proses biasanya, seperti yang kita alami bahwa penerjemahan ini waduh sulit, ini kita harus mengolah kata, membaca, terus mencari padanan, lebih ke prosesnya lah, internal. Sedangkan untuk klien melihat translation itu umumnya adalah produk. Jadi translation itu kan bisa dibagi dua ya, bisa dilihat dari sisi proses dan bisa dilihat sisi produk gitu kan ya. Nah, dari sisi penerjemah umumnya melihat translation itu dari sisi proses gitu kan. Karena memang pelakunya dia yang melakukan itu. Sedangkan dari sisi klien melihat penerjemahan itu produk result gitu. Cenderung ini kecenderungannya klien adalah tidak dalam beberapa hal tidak begitu menghayati pekerjaan penerjemahan itu seperti apa, rumitnya seperti apa gitu kan ya. Nah, ini juga apa yang disampaikan oleh Anthony Pym. Dia mengatakan bahwa translation bisa dilihat dari sisi internal knowledge dan external knowledge. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya akan berusaha mengaitkan semua kegiatan penerjemahan yang kita lakukan ini dikaitkan dengan klien. Selalu begitu, karena memang kita penerjemah ini tidak bisa berdiri sendiri ya ketika menerjemahkan, selalu berkaitan dengan klien. Nah, sebenarnya apa tujuan utama kita menerjemahkan? Ini rekan-rekan pasti sepakatlah dengan kira-kira bahwa ketika kita menerima terjemahan dari permintaan penerjemahan dari klien, baik itu klien yang berbayar maupun klien tidak berbayar, secara idealnya adalah seperti ini kira-kira. Ini yang disampaikan oleh Larson dan saya pikir saya sepakat. Translator goal itu umumnya adalah menghasilkan terjemahan yang akurat, jelas, dan wajar. Kira-kira seperti itu. Kalau dari sisi teksnya ya, dari sisi teksnya. Mungkin istilah lain mungkin accuracy ini kaitannya dengan fidelity atau equivalence lah, kira-kira begitu. Nah, naturalness ini hubungannya mungkin dengan istilah lain, ada yang menyebut readability gitu, tingkat keterbacaannya. Nah, ini yang tujuan utama penerjemah. Tujuan utama penerjemah adalah menghasilkan terjemahan yang seperti ini, yang akurat, jelas, dan wajar. Hampir di semua teks, jenis teks. Jadi jenis teks apa saja tujuannya adalah ini, secara umum ya, secara umum. Nah, tapi untuk menghasilkan terjemahan seperti ini, tiap teks ini kan berbeda-beda. Nah, di sini kan tema kita kan berbagai teks ini. Nah, berbagai teks. Nah, saya jadi ingat nih, kali pertama saya menjadi penerjemah profesional itu tahun 93 waktu itu. Okay. Baru lulus itu. Baru lulus kuliah. Hanya dengan bermodalkan, ya saya lulusan dari bahasa Inggris, dengan TOEFL skor waktu itu, ya cukuplah. Waktu itu 623 waktu itu. Wow. Saya pikir, dengan modal seperti itu saja, itu sudah bisa menerjemahkan banyak hal. Nah, dengan percaya diri, akhirnya saya melamar di suatu perusahaan asing waktu itu, dan kebetulan diterima di salah satu perusahaan asing, perusahaan minyak waktu itu, perusahaan Pertamina dan Kanada waktu itu. Kemudian saya tuh dengan percaya diri, wah saya pasti bisa lah menerjemahkan ini, pasti. Saya lulusan bahasa Inggris, terus TOEFL saya
623. Tapi ternyata di lapangan jauh berbeda, Bapak Ibu. Jadi itu kan dunia perminyakan ya sesuatu yang baru buat saya. Sesuatu yang baru buat saya. Dan ternyata apa yang ada di benak saya itu ternyata berbeda, kontras sekali. Di situ saya baru merasakan bahwa ternyata menerjemahkan itu tidak saja mengalihkan kata-kata. Nah, di sini ini adalah kali pertama saya menghadapi langsung dengan klien langsung dengan jenis teks-teks yang berbeda, lintas bidang. Ada bidang-bidang yang tidak pernah saya alami, tidak pernah saya pelajari sebelumnya, seperti perminyakan, pengeboran, eksplorasi, safety, langsung saat itu dengan klien langsungnya saat itu. Nah ternyata dalam praktik di lapangan ternyata tidak semudah kita latihan di kelas gitu kan ya. Banyak sekali hal yang harus saya pelajari dari sisi bahasa, dari sisi latar belakang informasi teks, background knowledge dari teks yang sedang diterjemahkan, dan bagaimana cara mencari informasi itu. Saat itu belum ada Google, sehingga banyak sekali hal-hal yang harus saya pelajari dari bawah lagi. Nah, manual gitu Pak ya? Iya, kalau betul. Mau cari informasi. Waduh, sangat sulit sekali waktu itu ya. Nah, kemudian baru saya merasakan bahwa klien saya itu adalah banyak di situ. Klien saya itu dari berbagai macam departemen yang berbeda tentunya dengan standar yang berbeda juga. Nah, ini adalah gambaran umum secara umum apa yang klien atau agency inginkan sebenarnya. Jadi nanti rekan-rekan kan sekarang ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja secara pribadi, freelance atau bekerja untuk agency. Secara umum adalah ini kira-kira. Yang diharapkan dari clients dan agency adalah kalau tadi kita tujuan translator adalah menghasilkan terjemahan yang akurat dan seterusnya. Nah, ini yang diharapkan dari klien, yaitu reliable text. Reliable text itu setara dengan yang tadi, yang akurat, jelas, dan wajar seperti itu. Artinya reliable text itu, teks tersebut, terjemahan itu bisa dijadikan dasar untuk tindakan-tindakan yang diambil oleh klien. Jadi contohnya begini, kalau ada BOD meeting, Board of Directors meeting, dia perlu suatu laporan yang untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Nah, itu teks yang diterjemahkannya harus reliable. Nah, tentunya tiap teks itu berbeda-beda. Di tempat saya dulu, waktu saya bekerja di perusahaan tambang, itu setiap pagi harus membuat semacam summary berita di koran. Semua berita di koran, apa saja, daerah maupun pusat, summary-nya saja. Summary-nya saja, karena nanti dari situ bisa kelihatan, oh berita-berita apa saja nih yang menyangkut tentang berkaitan dengan bisnis perusahaan itu. Nah, nanti kalau ada yang kira-kira penting, maka summary itu dimintakan terjemahan full-nya, full translation-nya. Nah, dari itu nanti bisa diambil keputusan-keputusan yang lainnya. Nah, itu reliable text itu seperti itu. Apa sih, Dil? Nah, kemudian timeliness. Nah, ini ketepatan waktu ini menjadi juga sangat penting. Jadi, nah, hubungannya apa nih dengan lintas bidang, penerjemahan lintas bidang? Banyak hubungannya. Jadi kalau klien biasanya membutuhkan rush. Ada yang rush, ada yang santai, ada yang waktunya reasonable gitu kan. Efeknya apa? Efeknya itu adalah ke pressure kita secara mental. Pertama secara mental, kedua ke time management kita, dan ketiga adalah ke teknik, nanti ke prosedur, metode ketika kita mengerjakan itu akan berbeda. Jadi ketika Anda bekerja dalam under pressure, tekanan yang cukup maka teknik-teknik, prosedur-prosedur penerjemahan yang diambilnya pun berbeda dengan ketika menerjemahkan yang waktunya sangat luang, gitu kan. Jadi memilih katanya seperti apa,
apalagi teks-teksnya berbeda gitu. Pagi ini kita menerjemahkan dokumen yang tidak begitu menimbulkan dampak finansial atau gugatan jika salah. Kemudian selanjutnya Anda harus menerjemahkan jenis teks yang harus hati-hati karena kalau kesalahan terjemahan bisa berdampak pada reputasi atau reputasi pihak usernya atau gugatan atau apa. Nah, ini kan perlu pemikiran yang mendalam dari translator terkait dengan teknik, methods tentang strategi penerjemahannya, pilihan katanya, nantinya itu berdampak ke situ. Timeliness ini jadi penting sekali. Nah, terjemahan yang kenapa harus diterjemahkan secara tepat waktu? Karena kalau di dunia korporat itu sering kan kita mengadakan rapat-rapat penting yang dasar rapatnya itu adalah hasil terjemahan. Jadi kalau dia telat menyerahkan, maka itu sudah jadi translation is of limited value. Jadi nilainya sudah nggak bagus lagi. Nah, yang ketiga adalah reasonable price. Reasonable price. Nah, ini klien juga ingin juga harganya itu yang reasonable, tidak cheap, tidak mahal, atau tidak terlalu murah juga, reasonable lah ya. Karena ini juga berdampak juga ke rekan-rekan nih, para penerjemah. Kalau dibayar tinggi, kan pasti ada secara mental itu, waduh ini harganya tinggi. Tapi kalau dibayar rendah, suka. Ada yang faktor itu tuh menentukan dalam praktek di lapangannya itu ada pengaruhnya, ada pengaruh. Dan kemudian adalah quality service. Jadi quality service ini kaitannya dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan klien, kita merespon, bagaimana kita berempati atau seperti itulah. Itu lebih ke hubungan interpersonalnya. Nah, aspek-aspek ini perlu dipertimbangkan buat rekan-rekan ketika menerjemahkan berbagai teks. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang harus akan dihadapi. Jadi tidak semata-mata masalah kebahasaan. Tidak saja masalah kebahasaan. Nah, sekarang kita masuk ke masalah kebahasaan. Yang umum memang untuk menghasilkan terjemahan yang akurat, kita balik lagi ke penerjemahan akurat itu, kita kan ingin menghasilkan terjemahan yang akurat, jelas, wajar gitu kan ya, untuk klien. Karena pasti diri kita ini ingin memberikan yang terbaik lah ya gitu. Ya. Tapi untuk menghasilkan itu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh rekan-rekan ketika menerjemahkan berbagai macam teks gitu. Nah, secara teori, dan saya pikir ini saya juga sepakat, Mona Baker dalam bukunya In Other Words, third edition itu, dia membagi sekitar 5 gitu. Jadi ini hal-hal yang harus kita perhatikan, hal-hal berkaitan dengan word level di tingkat kata. Jadi Bapak Ibu pasti nanti akan berhadapan teks untuk bidang perminyakan, hukum, pasti penggunaan katanya tidak sama gitu, word level. Jadi di level kata ini. Jadi non-equivalence level kata ini pasti banyak sekali. Dan ini yang umum, paling umum. Ini kalau contohnya begini. Contohnya ada kalimat, umpamanya, kalau di dunia tambang itu ada namanya PIT, 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 PIT. Apa itu PIT gitu kan ya? Nah, PIT itu artinya lubang tambang. Jadi kalau tanah tadinya ditambang, kemudian dijadikan menjadi lubang itu namanya PIT. Nah, nanti ada lagi yang disebut overburden. Overburden itu apa gitu kan, overburden. Mungkin kalau yang tidak tahu overburden apa ya, beban yang kelebihan gitu kan, beban kelebihan. Iya, betul. Beban kelebihan apa overburden gitu kan. Nah, ternyata kalau di dunia pertambangan, overburden itu sebelum kita menggali suatu mineral yang berharga di dalam, di atasnya tuh ada lapisan-lapisan tanah yang tidak bernilai, tidak memiliki nilai. Ini itu overburden. Jadi lapisan tanah atas, namanya lapisan tanah atas itu harus diambil dulu. Nah, itu bahasa Inggrisnya overburden. Nah, tapi kan di Indonesia kan untuk mengatakan itu kan tidak mudah gitu. Artinya hanya pakar di bidang pertambangan yang tahu atau praktisi di bidang pertambangan gitu kan. Kemudian
tailings. Tailings itu apa? Tailings itu apa? Tailings itu apa sih? Ekor gitu, tailing, gitu kan? Bukan. Tailings itu artinya sisa hasil proses pengolahan pertambangan, kemudian diambil emasnya atau apa, kemudian itu hanya berupa lumpur sisa yang zat-zat beracunnya sudah tidak ada. Itu namanya tailings. Nah, terjemahannya bagaimana? Nah, yang model-model begitu. Nah, jadi itu di level word kata. Dan itu yang harus rekan-rekan nanti penerjemah juga harus alarmnya harus waspada terkait dengan kata. Belum nanti di level above word level. Ini seperti idioms atau fixed expressions atau collocations. Nah, collocations. Nah, jadi aspek-aspek yang harus diperhatikan nanti berbeda tuh. Untuk bidang hukum dan bidang sehari-hari, collocations-nya berbeda. Jadi umpamanya mengambil putusan gitu kan, verdict, kata kerjanya apa ya, berkolokasi, deliver a verdict gitu kan. Nah, terus umpamanya membuat kesalahan, melakukan kesalahan, make mistakes, di bahasa Inggris make mistakes, tidak, terus melakukan pembayaran, tidak do payment gitu, do payment tapi make payment. Nah, seperti itu berkolokasi ya. Seperti ayah ibu, enggak ayah emak gitu kan. Papa mama, tidak papa umi. Nah, seperti itulah kolokasi. Belum yang idioms. Nah, ini faktor-faktor seperti itu. Kemudian yang grammatical equivalence, setiap bahasa ini pasti memiliki aturan tata bahasa yang berbeda. Ada yang kalau bahasa Indonesia kan DM gitu kan ya, subjeknya dulu, kemudian saling menerangkan, diterangkan. Nah, bahasa Inggris kan berbeda grammatical equivalence. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian textual equivalence, coherence, kohesi, kemudian pragmatic equivalence dan seterusnya. Nah, aspek-aspek ini adalah masalah-masalah yang para penerjemah akan jumpai dan pasti akan dialami ketika menerjemahkan berbagai macam teks, tentunya dengan tingkat kedalaman dan itu yang berbeda. Nah, namun demikian, hal itu bisa disiasati. Jadi setiap masalah pasti ada jalan keluar, gitu kan ya. Nah, ini bisa ini dengan cara seperti ini, masalah-masalah seperti ini akan men-trigger kita, permasalahan men-trigger kita untuk bersikap mandiri. Saya jujur sebelum menjadi penerjemah profesional ya, dulu itu andalannya hanya kamus, bilingual. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Begitu aja dulu waktu mahasiswa ya. Tapi setelah dihadapkan dengan kenyataan seperti ini, ketika saya bekerja langsung dengan klien langsung yang ada di perusahaan, saat itu mau nggak mau saya mencarinya. Dulu itu tidak ada Google, belum ada Google. Itu mendorong saya untuk mencari solusi. Nah, ini untungnya salah satu rekan-rekan yang sering terekspos dengan berbagai macam teks, ini secara tidak sadar, subconsciously, rekan-rekan itu terdorong, termotivasi untuk mencari jalan keluar. Nah, waktu itu saya adalah dengan cara berkonsultasi dengan pakarnya. Jadi langsung dengan praktisinya, langsung dengan profesional. Jadi umpamanya saya sedang menerjemahkan mengenai pengeboran atau pengolahan atau safety. Saya bicara aja langsung dengan direktur atau manajer safety-nya. Minta dijelaskan ini bagaimana sih prosesnya, seperti apa, seperti itu. Nah, dari situ mendapatkan background knowledge, pengetahuan yang relevan, sehingga pengetahuan yang relevan itu membentuk, kalau di dalam kognitif kita itu adalah skemata, semacam gitulah ya, jejaring informasi-informasi yang relevan, yang sangat membantu kita ketika menerjemahkan teks-teks yang boleh dikatakan teks-teks yang sifatnya khusus gitu ya, yang tidak umum. Nah, kenapa kita harus membangun skemata yang kuat?
dengan berbagai macam konsultasi, melihat link-link yang bisa dijadikan sumber pengetahuan. Karena modal penerjemah itu adalah memang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa mengontrol penulis. Jadi kita ketika dihadapkan pada teks, kita hadap teks. Teks itu kan pasti bermacam-macam. Ada teks umum, teks karya sastra, teks khusus, terus teks specialized. Orang mengatakan specialized, ya ada yang terbagi lagi medical, hukum, teknik, dan semacamnya. Hukum juga ada hukum tata negara, peraturan perundang-undangan, hukum bisnis, pidana, perdata, yang semuanya juga sangat lebih spesifik lagi. Gitu ya. Semakin spesifik, semakin kita menuntut kita memperluas, mau nggak mau memperluas pengetahuan kita. Karena menerjemahkan itu pada dasarnya memang secara esensinya adalah linguistik fenomena. Ya. Jadi fenomena linguistik, tapi yang melibatkan banyak ilmu pengetahuan, latar belakang pengetahuan latar belakang tentang teks yang diterjemahkan. Selain kebahasaan yang tadi, word level kata above word level gramatikal, itu belum masuk ke cara penulisan, writing style juga harus kita jadi perhatikan, karena pada dasarnya teks itu yang membuat adalah penulisnya, gitu, penulis. Jadi berbagai macam teks spesialis atau umum atau apapun itu di belakangnya itu adalah penulisnya. Kita tahu penulis itu kemampuannya beda-beda, tidak sama. Ada penulis yang memang sangat sadar tentang kesadaran berbahasanya tinggi, sehingga ketika mengekspresikan suatu konsep abstrak dalam bentuk tulisan, dia rapih. Nah, kalau kita menerima terjemahan dengan penulis dengan latar belakang seperti itu, enak, alhamdulillah, kita nggak pusing. Tapi kalau umpamanya kita menerima teks apapun gitu kan, baik itu umum apa spesifik, tapi kalau pola penulisannya tidak rapih, berbahasanya tidak rapih, ya sulit juga. Jadi faktor itu juga jadi menjadi salah satu variabel yang di luar kendali kita. Jadi kita nggak bisa menolak itu, karena itu berada di luar kendali. Nah, itu juga nanti mendorong kita secara ini bagaimana mencari solusi untuk menghadapi yang hal semacam itu. Nah, seperti yang tadi, bahwa klien itu kan inginnya reliable, teks yang dihasilkannya itu kan reliable gitu kan, teks. Yeah. Nah, ini kira-kira seperti inilah. Jadi kita nanti dituntut penerjemah dalam menerjemahkan, menghasilkan terjemahan yang tadi, yang reliable. Ini adalah aspek dari translator reliable yang mungkin harus kita betul-betul perhatikan secara serius, bahwa ini yang memang harus kita tingkatkan. Jadi bukan masalah bahasa saja. Seperti reliable with regard to the text, ini attention to detail. Ini seperti yang tadi, faktor linguistis dan non-linguistisnya. Jadi yang seperti collocation, katanya, choice of words-nya, terus yang seperti kebahasaannya lah, itu attention to detail. Nah, rekan-rekan juga harus sangat teliti dengan hal-hal begini. Semakin kita banyak exposure, keterpajanan dengan berbagai macam teks, ini akan semakin tajam kita biasanya. Semakin sensitif dengan hal-hal yang seperti ini. Dan kecuali memang rekan-rekan memfokuskan pada satu teks saja gitu, yaitu tidak apa-apa. Tapi semakin kita terpapar dengan berbagai macam masalah, biasanya semakin bagus. Samalah analoginya kita, kalau semakin banyak masalah, terpapar dengan kehidupan, masalah-masalah dalam kehidupan ini, gitu kan, kita kan semakin kira-kira begitu, semakin dewasa. Sama prinsipnya, the context might be different, but the principles remain the same, gitu ya. Jadi ini juga bisa diterapkan di sini. Kemudian sensitivity to the user needs. Nah, ini juga, ini penting juga. Kenapa? Karena ketika kita menerjemahkan,
kita tidak lepas dari instruksi-instruksi klien gitu. Tolong terjemahkan yang penting-pentingnya saja, katanya, gitu kan? Ya sudah, yang penting-pentingnya saja. Nah, untuk membuat summary translation itu juga tidak mudah juga dalam prakteknya, gitu kan? Ada informasi-informasi yang tidak mudah lah. Ini perlu latihan juga. Nah, ini kemudian berbagai macam teks juga biasanya akan mendorong kita untuk melakukan research mandiri. Jadi semakin kita sering melakukan research mandiri, bagaimana cara, kalau dulu nggak ada Google, ya saya tanya ke orangnya satu persatu, individu, Pak, boleh diskusi ini, Pak. Pak, boleh diskusi ini, Pak. Ngomongin masalah hukum nih, Pak. Ini pidana ini, Pak. Boleh diceritakan, Pak, gimana sih, Pak? Nah, kalau dulu, salah satunya seperti itu. Kita bisa diskusi langsung dengan pakarnya atau orang yang in charge dengan yang tahu persoalan seperti itu. Dan itu sangat, jika rekan-rekan punya akses seperti itu alhamdulillah, itu sangat semacam itu seperti kuliah gratis gitu ya. Kuliah gratis ya, karena langsung dari sumbernya. Jadi kita bisa tahu persoalannya. Jadi sehingga itu akan memudahkan kita dalam memilih nantinya, oh maksud teks ini seperti ini. Oh berarti pilihan katanya adalah ini. Oh berarti sesuai dengan audiensnya ini. Kita harus paham juga gitu, seperti itu. Kemudian checking, ya ini checking seperti dicek ulang adalah satu hal yang biasa gitu ya. Selanjutnya ini reliability with regard to client. Nah, versatility ini jadi ini memang kita dituntut bisa apa saja gitu kan, karena klien itu kan ketika umumnya dia ketika saya ketika bekerja di perusahaan itu asumsi dasar dari para klien itu adalah saya bisa menerjemahkan apa saja gitu. Itu begitu. Jadi asumsi dasarnya seperti itu. Jadi nah rekan-rekan juga sama, jangan kaget juga ketika menawarkan jasa terjemahan secara profesional, itu artinya secara implisit bahwa you are versatile, artinya bisa melakukan apa saja gitu. Berbagai macam teks gitu kan. Artinya begitu. Sama juga saya penerjemah tersumpah. Saya sering menerjemahkan dokumen-dokumen yang digunakan untuk pengadilan, yang dijadikan terjemahan itu dijadikan dasar untuk sebagai pemenuhan syarat legal formal suatu kasus. Nah, banyak yang menghubungi ke saya, Pak Indra bisa bantu menerjemahkan jenis ini, teks ini, teks ini, teks ini, yang sebetulnya saya juga baru, gitu kan. Nah, karena seperti tadi, karena saya menekadkan diri, committed bahwa menjadi penerjemah itu adalah profesi seumur hidup yang terus menuntut kita belajar terus-menerus, maka untuk topik-topik yang tidak terlalu jauh dengan skemata saya akan terima biasanya. Gitu. Dan itu akan mendorong saya untuk belajar lebih bidang-bidang yang lain. Tapi kalau terlalu jauh, karena terlalu spesifik, dan itu bisa berdampak saya tidak mungkin bisa memenuhi memberikan terjemahan yang baik, maka biasanya saya tolak. Nah, kemudian promises ini juga sama, rekan-rekan juga harus bisa menepati janji yang yang dijanjikan. Friendliness ini standar, kemudian confidential ini juga standar, ini harus bisa. Dan sekarang dengan adanya teknologi, maka rekan-rekan juga lebih dimudahkan gitu kan. Jadi ada aspek-aspek yang sekarang sudah tidak usah lagi rekan-rekan pikirkan lebih dalam, lebih keras, karena sudah ada teknologi, pokoknya translation memory atau apa gitu yang memudahkan. Terus sekarang internet jadi semakin lebih bagus gitu kan, mencari informasi lebih enak, information retrieval skills. Jadi ternyata sekarang untuk penerjemah itu information retrieval competence atau skills, kompetensi bagaimana mencari informasi yang tepat, sasaran, efektif, efisien, ini menjadi kompetensi yang harus rekan-rekan miliki juga gitu. Nah,
skills itu akan muncul kalau kita sering terpapar dengan berbagai macam teks gitu. Jadi karena itu akan memaksa kita keluar dari comfort zone sehingga kita keluar bagaimana mencari informasi yang bisa diandalkan gitu kan. Nah, ini kalau semakin sering, semakin luas semakin banyak paparan kita dengan berbagai macam teks, otomatis secara alamiahnya kita relasi skemata kita semakin luas, dan ilmu pengetahuan latar belakangnya juga semakin luas. Kemudian Pak Indra, mohon maaf, ini ada pertanyaan di chat box dari Bapak Rizky Lestiono. Dikatakan begini, Pak Indra, mohon dapat berbagi cerita. Apakah pernah menerjemahkan sebuah naskah yang oleh klien diminta secara khusus untuk tidak faithful to the source? Oh, pernah, ya, pernah. Tapi saya biasanya akan begini, saya tidak bisa memenuhi itu, gitu. Jadi ini kaitannya dengan etika. Jadi ini dengan kode etik. Jadi sering seperti itu, sering. Saya jelaskan bahwa utamanya terkait dengan dokumen yang sering digunakan di pengadilan, biasanya seperti itu. Saya sering begitu, tapi saya tidak bisa melakukan itu. Jadi saya hanya bisa kecuali seandainya teks itu sifatnya open to interpretation. Nah, ketika ketika teks itu open to interpretation, biasanya saya diberi catatan kaki yang paling bisa saya lakukan. Itulah catatan kaki bahwa this sentence atau phrase is open to interpretation. This pokoknya bisa diterjemahkan, this can be terjemahkan seperti ini dan ini terjemahkan seperti ini. Paling dikasih notes seperti itu. Okay. Saya biasanya menjelaskan terlebih dahulu bahwa menerjemahkan itu adalah perspektif dari penerjemah sesuai dengan apa yang ada tertulis di situ. Itu biasanya mereka mengerti akhirnya. Utamanya begini, yang paling sering tuh begini, yang paling sering nih. Ini ada dokumen draft. Draft ini akan didiskusikan oleh umpamanya internal perusahaan. Karena saya penerjemah tersumpah memberi layanan kepada berbagai macam pihak di luar juga. Biasanya begini, ada draft. Draft ini ditulis dengan tidak baik secara jadi si penulisnya itu kesadaran berbahasanya tuh sangat tidak bagus lah. Sehingga subjek, predikat, objek, kalimat gitu-gitunya itu nggak jelas gitu kan. Sehingga saya sendiri ini juga sulit gimana, saya harus menerjemahkan. Yang bisa saya lakukan adalah saya sampaikan ke klien bahwa ini sumbernya tuh nggak jelas. Saya kasih tahu, saya rewrite ulang, saya tulis kembali, nih seperti ini. Kelemahan-kelemahan yang teks sumbernya seperti ini, setelah saya perbaiki seperti ini. Nah, saya akan menerjemahkan dengan pemahaman revisi ini, gitu. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu. Jadi saya tampilkan dulu tuh, saya ditampilkan seperti itu. Dan itu yang membuat suka perdebatannya di situ. Saya dengan apa maksudnya begini, tapi maksudnya dia begitu tidak tertulis secara eksplisit gitu. Nah, itu yang paling sulit di situ. Oke. Mas Rizky, bagaimana? Apa ada lagi yang mau ditanyakan terkait yang tadi? Silakan. Silakan. Nah. Ya, boleh dibantu unmute, Mbak Tanti? Boleh. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Nah, sambil menunggu ya, saya lanjutkan. Ya, baik. Nah, untuk menghasilkan semua itu, sebagai penerjemah profesional, saya mendorong penerjemah profesional dimanapun, baik itu yang di akademisi maupun yang non-akademisi, itu sering mendorong untuk membaca buku-buku tentang teori penerjemahan. Mengapa demikian? Karena biar bagaimanapun juga, kita ketika menjalankan profesi penerjemah secara profesional itu harus nyambung, ibaratnya
tidak melulu di profesi saja, harus sekali-kali baca buku-buku teori begitu ya, teknik, prosedur, penerjemahan. Kenapa? Itu minimal supaya kenapa? Karena para penulis translation theories juga mereka adalah seorang praktisi umumnya praktisi. Di sini ada Pak Sugeng, ada Bu Rokaya gitu. Terus ada siapa lagi? Pak Ardian, Pak Rudi Hartono, banyak sekali di sini kan ya para praktisi. Nah, itu kan menulis berdasarkan praktek di lapangan. Dan itu membantu sekali. Nah, ini juga apa yang dikatakan Mona Baker juga. Ini bisa bisa menjadi pegangan. Jadi kita ketika menjalankan tugas itu tidak saja berdasarkan feeling gitu. Jadi bisa ketika berargumen nanti dengan klien pun bisa mempunyai argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada dasarnya gitu, Pak. Ada dasarnya minimal. Jadi tidak berdasarkan feeling saja. Tidak berdasarkan feeling, ya ini kan begini, ini kan nantinya kayaknya, apalagi kayaknya gitu kan. Apalagi kayaknya, waduh ini bahaya sekali gitu. Apalagi jenis-jenis terjemahan teks-teks hukum umpamanya. Teks-teks hukum itu nggak bisa kayaknya, sangat berbahaya gitu kan. Terjemahan-terjemahan medis nggak bisa kayaknya juga. Terjemahan-terjemahan manual teknis, alat-alat yang berhubungan dengan safety juga nggak boleh kayaknya. Itu presisinya harus betul. Yang kayaknya itu pokoknya terjemahan-terjemahan yang sifatnya tidak menimbulkan dampak keselamatan, gugatan. Nah, itu baru bolehlah itu. Room for improvisation-nya itu lebih besar gitu. Oke, Pak Indra ada pertanyaan lagi, boleh? Boleh, silakan. Ini pertanyaan dari Ibu Diana Wahyuni. Beliau bertanya, tadi Pak Indra mengatakan kalau penerjemah itu research-nya harus banyak gitu ya. Iya, betul. Dan yang Pak Indra lakukan adalah konsultasi langsung kepada ahlinya. Ya. Yang ditanyakan Bu Diana adalah, apa ada cara lain untuk research? Dulu itu saya melakukan itu karena nggak ada Google dulu ya. Jadi karena tidak adanya Google waktu itu, jadi saya sering bertanya langsung ke orangnya. Bertanya langsung ke orang, biasanya langsung diskusi, saya minta waktu 1 jam atau diskusi tentang teks ini, tapi tidak langsung ke teks. Biasanya teks itu hanya saya perlu background information ya. Jadi informasi di belakang teks itu yang justru jauh lebih penting. Ya nanti teks itu kalau apa yang ada terjemahan di situ itu bisa dicari pilihan katanya. Yang paling penting itu adalah rentetan cerita di belakang itu, sehingga kita bisa memahami konsep secara utuh gitu. Oh begini nih ceritanya. Nah model-model seperti itu dulu saya belum ada Google, jadi terbiasanya langsung begitu. Tapi sekarang dengan adanya informasi teknologi yang bagus, Google sudah ada, YouTube juga sudah ada, ya bisa dilakukan lewat YouTube, bisa Google, bisa kalau ada ketemu langsung pun itu lebih bagus karena itu lebih real ya, lebih enak nanya. Kalau punya sahabat, dosen, guru yang bisa dimintai waktunya untuk berdiskusi itu alhamdulillah sekali karena itu sumber cara untuk memperkuat basis kompetensi kita karena pada hakikatnya ternyata setelah saya menjalani profesi ini dari tahun 93 itu ternyata yang terpenting itu adalah wawasan pengetahuan yang melatar belakang itu. Sebab kalau bahasanya itu sendiri sebetulnya kan statis bahasa itu. Dari dulu ya begitu-begitu saja gitu kan bahasa itu. Maksudnya strukturnya yang begitu. Kalau once kita memahami struktur bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa apa, kita memahami strukturnya atau bagaimana cara dua bahasa bekerja, tata bahasanya gitu. Saya pikir itu statis gitu. Tinggal vocabnya itu yang dikencengin, vocabnya yang diperbanyak. Nah, vocab ini tidak akan berarti apapun kalau tidak disertai dengan informasi latar belakang yang relevan gitu. Jadi kalau kita hanya menghafal ini artinya ini, tapi kalau tanpa mengerti konsep dasar di belakang itu juga percuma juga. Ada konteksnya gitu Pak ya? Konteksnya, dan yang paling penting konteks dan
ketika menghasilkan dan untuk menghasilkan terjemahan yang natural, yang terbaca, ini kita perlu dilengkapi dengan teknik lah ya, teknik menerjemahkan strategi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa apa yang kita pahami gitu dapat tertuangkan dalam bahasa yang mudah dipahami. Karena itu juga perlu latihan. Jadi mengungkapkan ide abstrak ke dalam bentuk tulisan yang rapih dari sisi bahasa dan tepat itu perlu latihan juga karena tidak mudah, itu perlu latihan lah ya seperti itu. Oke, satu lagi boleh Pak? Ya silakan. Ini pertanyaan dari Bapak Yusuf dari Banjarmasin. Beliau mengatakan mau izin bertanya, jika kita penerjemah punya pendapat tentang istilah atau penerjemahan dari sebuah teks, tapi klien menginginkan terjemahan yang menurut kita kurang tepat, baiknya apa yang kita lakukan? Andai tadi maksud kita mungkin ini harusnya diartikan seperti ini, ya. Tapi katanya klien jangan kayak gitu, yang ini aja. Padahal apa sih pendapat klien itu menurut kita kurang tepat. Ya, nah ini agak dilematis ya. Ya. Andai, ini saya kembali ke posisi saya ya, Andai itu terjemahan dalam kapasitas saya sebagai penerjemah tersumpah, umpamanya ya, ini saya nih. Kalau itu untuk penerjemahan tersumpah, maka saya akan lebih percaya pada apa yang saya yakini, gitu. Karena pada dasarnya nanti ketika itu kan harus tanda tangan saya penerjemah tersumpah. Saya adalah orang yang bertanggung jawab menerjemahkan ini, gitu kan. Bukan orang lain. Final decision-nya itu ada di saya, gitu. Karena itu dengan adanya cap dan tanda tangan itu adalah berarti keluarnya adalah benar. Namun demikian, jika tidak, maka untuk keperluan umpamanya internal saja, kalau memang maksudnya seperti itu ya jalan aja sesuai dengan klien. Jadi sesuai klien, kalau memang klien maunya itu ya silakan, gitu. Tapi yang memang diberi catatan bahwa untuk sebagai waiver lah ya, sebagai disclaimer bahwa ini terjemahannya adalah seperti ini melalui hasil diskusi. Jadi dikasih semacam melalui hasil diskusi dengan ini disepakati artinya seperti ini. Mungkin itu salah satu disclaimer-nya. Tapi kalau dalam konteks penerjemahan tersumpah yang dijadikan terjemahan itu dijadikan dasar nanti untuk pemenuhan syarat legal formal suatu transaksi atau suatu kasus, maka saya mengikuti apa yang saya yakini. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Indra. Ya, sudah Bapak bisa dilanjutkan barangkali. Ya, nah jadi dari semua itu maka beruntunglah rekan-rekan. Jadi jika rekan-rekan sering terpapar dengan berbagai macam teks, karena itu adalah awal dari karir profesional rekan-rekan semua. Karena dengan cara seperti itu nanti rekan-rekan bisa melihat tuh dengan berbagai macam teks yang sering dilakukan, kecenderungan di teks seperti apa yang rekan-rekan nanti ingin geluti pada akhirnya, gitu kan. Saya sudah banyak juga menerjemahkan berbagai macam teks, dari yang teknik, dari yang hukum, dari yang karya sastra, dari yang populer, dari yang semuanya, buku, semua. Tapi akhirnya saya memilih, dari berbagai macam jenis teks ini yang cocok buat saya itu, karena ini ada cocok-cocokan juga nih dengan namanya personality trait kita. Ini berpengaruh juga tuh. Latar belakang kita dibesarkan, latar belakang kita bergaul dengan siapa, latar belakang bacaan-bacaan yang sering kita baca apa, gitu kan. Itu sangat berpengaruh dengan jenis-jenis teks yang biasanya nanti kita akan minati di situ. Nah, baik untuk yang sebagai bentuk
penawaran profesional ke klien, saya menyarankan rekan-rekan untuk menawarkan bidang-bidang yang memang rekan-rekan sudah kuasai, bukan kuasai, paling minimal rekan-rekan sangat familiar dan kalaupun ada hal baru tahu kemana harus mencarinya. Sedangkan untuk yang bidang-bidang yang masih belum yakin, bisa mulai dipelajari sekarang saat ini sambil cari-cari, suatu hari nanti siapa tahu nanti dapat klien dari yang model-model teks-teks yang berbeda. Kita sudah siap. Seperti itu. Nah itu apa presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan lagi atau masukan, silahkan. Oke, baik. Jika ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada Pak Indra. Sebentar Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Erma Sujiani. Yeah. Beliau mengatakan, satu yang terakhir, Pak Indra, apakah ada lembaga yang mengurusi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penerjemah? Ya, memang di Indonesia belum ada yang lembaga secara khusus. Namun di HPI itu ada memang kita punya kode etik ya, untuk punya kode etik dan karena kita organisasi, maka kode etik HPI mengikat hanya untuk yang anggotanya saja. Nah, jadi memang secara nasional belum ada ya, kayaknya sih secara yang menangani khusus kode etik ini ya. Iya. Hanya HPI ya. Dan itu pun hanya untuk anggota HPI gitu kan. Oke, baik. Iya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra atas presentasinya. Saya yakin bahwa rekan-rekan banyak sekali mendapatkan informasi dan pembelajaran dari presentasi Pak Indra. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Indra. Baik rekan-rekan, saya terima kasih Pak Indra. Sama-sama, Ibu Rokaya. Terima kasih Pak Indra. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya akan ke Pak Ardian, ke pembicara kita yang kedua, yaitu Pak Ardian Wahyu Setiawan. Pak Ardian, apa kabar Pak? Saya stop share berarti ya? Oke, silakan Pak Indra. Oke. Baik, alhamdulillah. Apa kabar Bu Maya, Bapak Ibu semua? Halo Pak Ardian, kabar baik ya? Familiar faces, ada Bu Rohaya juga, teman-teman semua. Halo Bu. Kok saya? Paling jauh saya ya? Iya, yang paling jauh yang disebut Bu. Oke, Pak Ardian, sebentar ya Pak. Tadi kan katanya kita kalau sama Pak Ardian bisa ngobrol aja gitu Pak ya? Iya, saya lebih tidak mempersiapkan selain untuk hari ini Bu Maya. Jadi saya akan langsung talk saja, kemudian berbagi tentang beberapa hal terkait dengan praktis gitu ya. Ya, monggo. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan baiknya Pak Sugeng, teman-teman semua, Pak Indra, Bu Maya, Bu Bu Tanti, Bu Tanti. Saya ingin berbagi hal praktis saja tentang apa yang saya lakukan. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ardian. Sehari-hari saya bekerja sebagai dosen di Politeknik Negeri Malang di program studi bahasa Inggris. Namun juga di samping itu saya juga bekerja sebagai chief editor di prosemantic.com. Kita di prosemantic itu spesialis untuk dokumen ilmiah. Jadi artikel ilmiah terutama artikel ilmiah. Kemudian selain itu juga saya aktif memberikan workshop untuk scientific and academic writing di kampus-kampus. Baik, saya mulai karir sebenarnya bukan dari translator. Ketika lulus dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2001 dulu, saya langsung bekerja di Pupuk Kaltim. Jadi terlempar ke Pulau Kalimantan dan bekerja di sana selama beberapa tahun. Sama halnya seperti Pak Indra saya kira. Saya bekerja di Pusdiklat.
waktu itu banyak memberikan training untuk safety sebenarnya, dan di pekerjaan itu sebagai bagian dari training safety, ternyata saya banyak diminta untuk menerjemahkan dokumen-dokumen yang sifatnya scientific. Dokumen-dokumen terkait dengan safety mesin, kemudian cara mengoperasikan mesin, dan lain-lain. Dan hal itu yang sebenarnya membawa saya ke pengalaman pertama untuk dalam hal menerjemahkan dokumen-dokumen yang sifatnya spesifik. Di samping itu, saya juga banyak terlibat di pengajaran kelas-kelas ISP, jadi mengajar bahasa Inggris untuk mechanical engineering, untuk engineering, kemudian untuk kalau buku Kaltim ada kaitannya dengan kimia juga, Bu, ya. Jadi bahasa Inggris yang khusus untuk untuk bidang-bidang tersebut. Sehingga pengalaman tersebut yang kemudian membawa saya untuk memulai karir sebagai penerjemah. Di samping juga mengajar, juga menjadi penerjemah. Di tahun 2004 kemudian saya berpindah, migrasi ya. Resign dari Kaltim, dari Bontang, saya pindah ke Pangkal Pinang, kemudian di sana saya masuk ke dunia pendidikan tinggi, saya menjadi dosen di Politeknik Manufaktur Timah, waktu itu punyanya PT Timah. Dan sekali lagi di situ, kali ini lebih fokus ke ISP, jadi saya mengajar di program studi yang memang fokusnya itu ke bidang bahasa Inggris yang sangat spesifik. Nah, ternyata waktu saya masuk, program studi itu banyak mengerjakan, dulu ada proyek namanya TIP-SDP, dan saya ternyata dilibatkan di situ untuk menangani berbagai macam modul dan menerjemahkan berbagai macam dokumen panduan operasional mesin, karena ada pengadaan mesin, kemudian saya harus menerjemahkan dokumen-dokumen semacam itu. Dokumen-dokumen yang terutama terkait dengan bidang-bidang waktu itu mekatronika, jadi setengah mechanical, setengah elektronika, ada kaitannya dengan robotik. Kemudian drafting and design, kemudian mesin maintenance, dan lain-lain. Nah, dari beberapa tahun itu, dari 2004 sampai dengan 2008, saya banyak berfokus di dokumen-dokumen semacam itu, sampai dengan di 2018, kemudian saya berpindah ke Malang. Namun karir saya sebagai penerjemah sebenarnya lebih banyak, penerjemah yang saintifik ya, lebih banyak berkembang ketika saya studi di Australia dulu. Jadi banyak teman-teman yang meminta bantuan saya untuk melakukan proofreading, editing sebenarnya terhadap naskah-naskah yang akan dikirimkan ke jurnal-jurnal internasional. Nah, ini menarik karena ternyata pengalaman saya beberapa tahun yang dulu itu memang memberikan saya keilmuan di subjek spesifik ya, di bidang tertentu gitu. Nah, saya belajar bahwa ketika saya masuk ke ranah pendidikan tinggi, kemudian harus menerjemahkan dokumen-dokumen ilmiah untuk jurnal, sangat berbeda sekali. Ternyata saya belajar ada dua hal yang berbeda di sini. Kita harus membedakan antara science writing, science journalism, atau science publications, jadi menulis hal-hal scientific untuk publikasi media massa, yang tujuannya itu untuk general audience, dengan academic atau scientific writing, yang audiensnya jadi case di Prosemantic ketika banyak teman-teman yang kemudian mencoba akan bergabung dengan kita, kemudian kita bertanya tentang selama ini sudah menerjemahkan apa. Kami sudah menerjemahkan dokumen-dokumen ilmiah, scientific gitu ya, ilmiah, science. Dokumen seperti apa? Jadi berita atau dokumen yang akan dipublikasikan di media massa yang sifatnya itu tentang, yang isinya tentang misalkan microbiology atau engineering dan lain-lain. Nah, ternyata ketika itu kita bawa ke scientific writing atau academic writing, sangat berbeda sekali. Jadi gaya menulisnya sangat berbeda, gaya translation-nya sangat berbeda karena audiens yang berbeda tadi. Nah, di sesi kali ini saya sedikit ingin berbagi tentang features of academic and scientific translations, features bagaimana kita menerjemahkan dokumen-dokumen artikel untuk jurnal dan dokumen-dokumen yang audiensnya itu expert di bidang itu, yang kemudian mempersyaratkan kita untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama tentu saja audience. Nah, kita perlu memilah bahwa science writing atau science journalism tadi dan science publication itu sama, audiensnya adalah secara umum orang umum, general audience. Sedangkan kalau academic scientific writing kita menerjemahkan untuk jurnal yang akan dibaca oleh pakar di bidang tertentu. Nah, ini sebenarnya sudah menggunakan dua bahasa yang berbeda.
Oke. Ini juga yang tadi sudah sempat disebutkan oleh Pak Indra terkait dengan credibility. Apakah dokumen itu bisa diterima atau tidak oleh audiens tertentu gitu. Nah, sampai dengan saat ini dari pengalaman, kalau gaya yang kita bawa adalah translations of general language gitu ya untuk general audience, itu ketika kita menerjemahkan dokumen artikel gitu, untuk jurnal, maka kemungkinan besar biasanya jurnal akan menolak itu. Jadi banyak dari klien kami itu adalah penulis-penulis yang ingin mengirimkan artikel-artikelnya ke jurnal internasional. Nah, sehingga itu mengharuskan kita untuk juga belajar tentang standar publikasi di jurnal-jurnal internasional. Ini yang menjadikan hal ini sangat menarik. Karena ketika kita belajar itu, kita akan mengetahui bahwa sebenarnya di field, di jurnal-jurnal itu topiknya sangat beragam, areanya sangat beragam, sehingga ini tidak saja membuat istilah-istilah khusus yang ada di dalam domain itu beragam pula, tapi juga ada yang harus kita pahami itu discourse, bagaimana suatu diskusi itu dilangsungkan di suatu domain. Sehingga itu juga sebenarnya mempengaruhi what sort of language is used in that domain. Bahasa seperti apa sih yang digunakan di dalam domain spesifik itu. Hal yang perlu diperhatikan oleh penerjemah ketika akan menerjemahkan dokumen scientific ini adalah kalau kami itu belajar dari rhetorical reading, jadi rhetorical writing. Kita ketika membaca teks, kita belajar banyak mendapatkan ilmu itu dari skill yang namanya rhetorical reading. Jadi membaca bukan saja untuk mendapatkan specific terms, tapi juga untuk mendapatkan frasa dan expressions, dan juga termasuk juga organisasi bagaimana ide itu disajikan di dalam artikel ilmiah. Karena ide berkaitan dengan pola pikir. Saya baru ingat nih beberapa hari yang lalu saya post di Facebook tentang gambar ada gambar Kaplan. Kaplan. Jawab Bu Maya, dan Bu Maya mendapatkan hadiah motor hari ini. Saya menggambarkan itu, saya ingin mengilustrasikan sebenarnya bahwa cara kita mengorganisasikan ide itu berbeda dari, ya itu kalau Kaplan menggambarkannya seperti itu. Kemudian saya sedikit menggambarkan sebenarnya apa yang digambarkan Kaplan oleh untuk mewakili The Orient itu kurang tepat. Saya menggambarkan bunga di situ. Ini lebih tepat nih. Kita suka berbunga-bunga gitu. Menuliskan ketika menulis, dan itu terbawa di tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah. Nah ini terkait juga sebenarnya dengan pertanyaan Pak Rizky tadi, apakah kemudian kita boleh untuk mengubah kalimat ya, karena pola bahasa yang di dalam science journalism atau secara umum dengan scientific writing sangat berbeda sekali. Kalau yang umum kan kita boleh menggunakan bahasa yang seperti itu ya, berbunga dan lain-lain. Tapi kalau masuk ke ranah scientific writing untuk artikel untuk jurnal ilmiah, itu conciseness is the key. Jadi harus concise, sehingga dalam proses translation kita banyak sekali membuang kata-kata yang nggak perlu. Baik. Banyak sekali yang bukan saja menyesuaikan, tapi kita membuang kata dan kalimat yang kita anggap tidak seharusnya ada di dalam dokumen yang akan dikumpulkan ke dalam ke jurnal tujuan tersebut ya. Saya tidak tahu apakah ini etikal atau tidak. Okay. Tapi praktisnya begitu ya. Pak Indra, mohon maaf nanti saya tidak dihukum Pak ya. Tapi itu praktis yang kita lakukan Pak. Kemudian hal lain adalah ketika kita akan menerjemahkan dokumen artikel ilmiah untuk sebuah jurnal, hal wajib yang harus kita lakukan adalah kita harus membaca jurnal tujuannya. Okay. Artikel-artikel dari jurnal tujuannya, paling tidak untuk memahami ekspektasi dari editor itu. Kan tujuan kita sebenarnya membantu penulis untuk supaya artikelnya itu diterima di jurnal tersebut ya, gitu ya. Iya, dan itu untuk itu kita harus memahami bagaimana gagasan itu didiskusikan di dalam jurnal tersebut. Jadi discourse-nya dipahami, masuk ke dalam jurnal tersebut, mendownload beberapa artikel, kemudian mempelajari itu, baru kemudian kita bisa menerjemahkan dokumen-dokumen jurnal. And of course,
this needs time. Ini perlu waktu yang cukup lama, dan seperti yang disampaikan Pak Indra tadi, dengan kemampuan kita untuk dengan cepat beradaptasi, belajar, kemudian retrieval of information, mencari informasi dengan cepat dan menggunakan itu dalam proses penerjemahan dokumen menjadi sangat-sangat penting di proses ini. Oke, hal lain yang tidak kalah penting selain tadi ada phrases, ada discourse dan lain-lain adalah authorial voice. Jadi sebenarnya begini, ketika kita di dalam scientific writing kita ada authorial voice ya. Tulisan adalah representasi dari penulisnya. Jadi artikel ilmiah adalah representasi dari penulisnya yang sebenarnya menunjukkan personanya, siapa dia gitu. Dan itu mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan di dalam sebuah artikel ilmiah. Nah, kalau kemudian dokumen bahasa Indonesia kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian ternyata kita menggunakan bahasa yang tidak merepresentasikan si penulis sebagai expert, biasanya akan gagal untuk diterima di dalam jurnal tujuan. Gitu. Ya, ini memang sedikit banyak kita membantu penulisnya, Bu Maya, jadinya untuk membangun image, membangun authorial voice, suara di dalam artikelnya itu supaya dia dilihat sebagai expert. Kan sebenarnya jurnal itu ini ya, dialog, ruang dialog dari expert ya. Kita nggak boleh, meskipun kita junior gitu, kita nggak boleh tampak sebagai junior in terms of language used in the articles. Itu jadi authorial voice, apakah itu merepresentasikan pakar, membuat si penulis tampak sebagai pakar. Kemudian, Bu Maya, apakah waktunya masih ada? Saya khawatir. Oh, masih, Bapak. Oke, karena ini scientific translation, maka penerjemah juga harus, kalau introduction saya kira ini hal yang umum dan ini bisa dipelajari dengan cepat. Hal yang penting sekali untuk dipelajari oleh penerjemah adalah methodology. Karena biasanya, karena ini adalah scientific document, kemudian kita akan menerima klien yang menggunakan metodologi yang beragam. Maka pengetahuan kita tentang research methodology itu harus, ya saya bilang, harus bagus gitu ya. Harus bagus, dan kita juga harus bisa dengan cepat belajar tentang research methodology. Karena itu nantinya juga akan mempengaruhi bagaimana data itu disajikan dan didiskusikan di dalam artikel tersebut. Nah, biasanya kalau kita tidak memahami tentang research methodology, ada besar kemungkinan ketika kita menjelaskan aspek bagaimana research itu dilakukan, itu yang banyak banyak kesalahan jadinya, Bu. Ini yang kita terima kebanyakan komplain yang diterima oleh scientific translator itu di area itu. Kalau di background, di introduction, itu biasanya no problem with that. Tapi ketika masuk ke dalam methodology, kemudian bagaimana methodology itu digunakan di dalam discussions, kemudian making conclusions, itu yang menjadi masalah besar. Untungnya kita sekarang sudah ada academic phrase bank ya. Itu juga saya kira bisa digunakan untuk dalam proses penerjemahan dokumen-dokumen ilmiah. Jadi sudah ada beberapa universitas itu yang mengumpulkan data-data korpus terkait dengan frasa-frasa akademik and scientific yang digunakan di dalam section tertentu. Misalkan introduction itu yang bisa dipakai apa, kemudian methodology apa, itu ada yang nanti teman-teman penerjemah bisa mengakses itu, dan itu gratis, ada bukunya juga. Dan itu bisa dipelajari dan akan banyak membantu teman-teman ketika menerjemahkan dokumen-dokumen yang sifatnya scientific. Bukan science publication, sekali lagi, scientific translation. Apakah saya tertarik untuk sedikit memberikan tambahan terkait dengan apakah kita product oriented atau process oriented? Jadinya dua-duanya. Ya, saya juga baru sadar tadi belajar dari Pak Indra. Oh, ternyata kita product oriented, process oriented. Dan saya juga baru sadar, ternyata kita juga product and process gitu. Karena kita sewaktu mengerjakan proses penerjemahan ini, kita dituntut untuk berpikir tentang bagaimana hasil terjemahan kita itu bisa diterima oleh specific audience. Pernah kita menerjemahkan dokumen, kemudian kita
kirimkan kembali ke penulisnya kurang bahagia. Kurang bahagia dengan hasilnya. Oh begini Pak ya kan, karena ini kan memang ditulis untuk spesifik, untuk audiens yang spesifik, expert ya, sehingga kita menulisnya dengan gaya yang seperti itu. Nah beliau ini kadang-kadang panjangnya itu Pak ya. Iya, dan beliau berpendapat gitu, ini harus diterjemahkan sesuai dengan tulisannya itu, sesuai dengan tulisan teks asalnya. Sedangkan teks asalnya itu penulis beragam lah ya gayanya ya. Itu mohon maaf sedikit berbunga-bunga gitu, sehingga kalau kita terjemahkan ada kemungkinan itu akan ditolak oleh jurnal tersebut. Dan memang baiklah kita akan turuti kemauan klien, kita akan terjemahkan sesuai teksnya gitu, sesuai dengan organisasi yang ada di dalam artikel tersebut. Kita terjemahkan. Klien happy, senang dengan hasilnya, kita kirimkan ke jurnal tujuannya, kemudian ditolak. Reviewnya ya memang bahasanya akhirnya tidak sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Jadi kemudian kita, Bu, sekarang coba kita kirimkan dokumen yang ini. Gitu. Setelah kita kirimkan dokumen yang tadi, kita menerjemahkan dengan scientific, dengan gaya yang lebih scientific, conciseness yang lebih rapat gitu ya, bahasanya itu nggak bertele-tele, langsung pada analisisnya gitu, pada data yang ingin disajikan. Memang ada sedikit revisi, tapi terkait dengan analisis, dan setelah itu 2 kali konsultasi selesai, dan itu kata-kata gitu. Dan dari situ sebenarnya kita juga belajar ya, yang namanya klien adalah raja gitu, pelanggan adalah raja. Maunya apa kita turutin, tapi kita berikan advice juga bahwa ini sebenarnya harus begini, dan itu yang harus kita perhatikan ketika akan sangat berbeda ketika kita menerjemahkan dokumen yang sifatnya scientific. Dan itu juga yang kemudian hal-hal semacam ini yang juga suka saya bagikan ke teman-teman penerjemah yang ingin masuk ke area scientific translation. Dan ini yang harus mungkin ya saling belajar lah sebenarnya. Saling belajar, saya juga berbagi tentang academic writing. Di samping translation, saya juga suka hobi sebenarnya, hobi untuk belajar tentang academic writing, kemudian membantu teman-teman penulis untuk menyampaikan idenya dalam ruang dan format yang sesuai dengan diskurs yang diminta oleh jurnal-jurnal internasional. Jadi seperti itu, Bu Maya. Mohon maaf saya tidak menyiapkan slide. Pak, ada pertanyaan? Boleh? Ini mungkin nanti jadi lebih kaya juga diskusi kita dengan pertanyaan ini. Boleh, Pak? Boleh, Bu Maya. Nah, ini dari Pak Rizky Lestiono lagi. Pak Rizky Lestiono bilang begini, Pak Ardian, beberapa klien saya, ini mohon maaf saya sebut saja ya, bidangnya adalah sastra Indonesia dan membahas tentang keindahan karya sastra. Oleh karena itu, naskah sumbernya dalam bahasa Indonesia yang cukup cantik. Katanya seperti itu. Kalau penerjemahnya jago berbunga, maka naskah hasil terjemahan akan sangat cantik. Klien saya pernah bilang, wow, cakep sekali bahasa Inggrisnya. Saya tidak mengenali itu bahasa saya, gitu. Mungkin karena saking jagonya berbunga tadi ya. Pujian atau dosa, jadi ini pertanyaannya, pujian atau dosa ya Pak untuk seorang penerjemah begitu. Apakah Pak Ardian pernah mengalami hal yang serupa? Kalau menurut saya itu dosa yang bisa diampuni. Tapi ini menarik ya sebenarnya ya. Apakah boleh kita kemudian melakukan istilahnya deviasi mungkin ya, atau apa itu ya, deviasi dari teks asli ya gitu, sehingga kita membuat teksnya itu mungkin lebih bagus. Di dalam hal ini saya juga mungkin harus memeriksa kembali apakah jurnal yang dituju oleh klien tersebut itu memang mempersyaratkan bahasa-bahasa yang demikian, Bu Maya. Tapi memang ada jurnal yang menggunakan bahasa semacam itu, Bu Maya. Yang cantik gitu Pak ya? Iya, ada jurnal-jurnal yang memang menggunakan bahasa-bahasa yang cantik gitu. Bahasa-bahasa yang itu sastra itu extended discussion itu boleh, maksudnya menggunakan bahasa-bahasa semacam itu boleh, dan itu menurut mereka bagian dari stylistik gitu ya. Tapi sebagian besar kalau di bidang-bidang science concise, padat-padat gitu. Malah ada yang hanya berupa pendek sekali, hanya berupa kata kerja, kata perintah gitu saja, kemudian hanya angka-angka gitu. Kami juga sebenarnya ketika menerjemahkan dokumen yang dituliskan oleh penulis Indonesia gitu ya, penulis dosen-dosen Indonesia,
banyak kata-katanya, tapi kemudian ketika kita membaca jurnal tujuannya dan yang diminta di situ hanya kata perintah gitu yang di dalam terutama di bidang engineering gitu ya. Yang disajikan hanya formula-formula gitu. Kita juga sebenarnya merasa bersalah juga. Aduh, ini dibuang semua. Banyak yang kita buang airnya ya. Seperti yang punya teks gini, kok jadi gini punya saya gitu kan. Betul. Ya, jadi Pak Rizky jangan khawatir, Pak. Ini bukan dosa, Pak. Kalau dosa saya kira nanti karena Bapak kan di UMM ya. Jadi saya jadi ingat sesi Pak Rizky ini. Boleh nambah, Bu? Oh iya, silakan Bu Rahaya. Boleh nambah. Iya. Kebetulan yang masih satu garis dengan pertanyaan itu ya. Begini, di Melbourne itu sekarang ada lockdown besar-besaran dan orang sudah jengkel harus diisolasi begitu ya. Lalu informasi dari pemerintah itu kan harus diterjemahkan ke berbagai bahasa, 250 lebih bahasa gitu ya. Ternyata ada komentar dari seorang profesor ahli penerjemahan di Melbourne University, dia mengatakan, Melbourne Uni apa saya lupa. Tapi dia mengatakan, the most important thing now is not about accuracy in translation. It's not about the correct translation, but the language used, whether it can calm down people, katanya. Karena situasinya pandemi, orang sudah gergeten begitu. Jadi nomor satu, isinya pokoknya bisa dipercaya. Nomor dua, penyampaiannya itu yang adem gitu. Jadi mungkin ya ada permainan kata juga akhirnya Bu Maya. Bukan soal accuracy. Lalu dia mengatakan kalau itu untuk kepentingan penerjemahan di pengadilan, oke, accuracy saja. Fokusnya, katanya begitu. Jadi tambahan saja. Mungkin kalau untuk karya sastra ya berbunga-bunga. Kalau untuk bikin adem hatinya orang ya bagaimana memilih kata. Pakai AC gitu ya. Tambahan aja. Makasih. Ya, terima kasih Bu Rahaya. Berarti memang seperti yang tadi yang Pak Indra bilang, apa termasuk dengan timingnya juga harus pas gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya timingnya begini, berarti kata Bu Rahaya tadi bahasanya juga harus disesuaikan. Ini kata Pak Rizky lagi Pak, kadang saya merasa penerjemah, seringkali saya merasa pesulap gitu. Well, in some sense boleh deh itu kayaknya. Iya memang Pak, betul. Kalau terutama kalau berkaitan dengan scientific document ya, kita ini saya mungkin karena saya juga latar belakangnya praktisi di translation, scientific translation, scientific document, maaf. Juga karena saya bekerja sebagai pengajar gitu, jadi saya memahami tuntutan tuntutan kebutuhan dosen untuk menerjemahkan artikel-artikel ilmiahnya gitu. Tapi kemudian saya juga memahami juga bagaimana artikel tersebut harus banyak diubah gitu Pak, karena kita punya pengalaman ini ya, punya latar belakang pengetahuan tentang misalnya metodologi dan lain-lainnya sebenarnya. Kadang kita juga memberikan advice, memberikan saran ke penulisnya, Bu, ini kayaknya salah deh metodologinya. Jadi bahkan sebelum proses translation itu mungkin di sisi itu kita berperan sebagai kolega dosen mungkin ya, kolega yang datang kemudian, oh ini kayaknya sebelum translation ada baiknya kita perbaiki dulu karena ini in terms of methodology sudah ya tidak tepat sehingga ketika masuk nanti mungkin ada kemungkinan juga nggak bagus juga hasilnya begitu. Pak, ya, mohon maaf saya memotong. Ini ada pertanyaan Pak Rizal Hanafi ingin bertanya langsung. Silakan Pak Rizal, mungkin bisa dibantu di unmute saja. Ya. Oke. Terima kasih. Nama saya Rizal Pak. Kenalkan. Salam Pak Rizal. Mohon maaf Pak. Ya. Silakan, monggo. Ya, jadi saya beberapa kali dapat naskah akademik yang mana itu seperti yang Bapak bilang, organisasi ide apa yang disampaikan penulis itu acak-acakan sekali. Bahkan tidak hanya dalam level kalimat, bahkan antar paragraf pun kadang nggak nyambung, nggak ada kohesivitas gitu kan. Terus kemudian saya bertanya, sampai sejauh mana posisi saya sebagai penerjemah boleh mengotak-atik teks sumber tersebut, karena saya mempertimbangkan mungkin itu bukan area ekspertis saya gitu kan. Kemudian yang kedua itu mungkin lebih baik ketika diserahkan oleh language editor misalkan, karena
karena tugas menurut asumsi saya, menurut hemat saya, tugas penerjemah adalah mengalihkan bahasa A ke B, tidak secara wajib harus cawe-cawe mengatur organisasi ide gitu Kak. Ya, itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak, pertanyaannya ini menarik sekali, dan sebenarnya ini kasus yang sering terjadi di saya dan teman-teman di kami gitu ya. Bagaimana sebenarnya kita juga membaca, kemudian melakukan analisis, dan kemudian kita sepakat bahwa ini kalau kita teruskan, terjemahkan, yang tujuannya akan disubmit di jurnal internasional, kemungkinan besar akan ditolak, dan kita tahu itu. Gitu. Dan kemudian yang kita lakukan adalah memang kalau kita berangkat dari posisi sebagai penerjemah, ya kita menerjemahkan saja gitu. Kita terjemahkan saja, tidak ada urusannya dengan apakah artikel ini akan diterima oleh jurnal atau tidak, itu urusan lain lah gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga ingin agar apa yang kita lakukan itu juga bisa membantu klien gitu. Jadi membantu klien untuk mencapai apa yang ingin dicapai di dalam setelah proses penerjemahan itu. Sehingga praktik ini juga yang kita lakukan ketika kita menerjemahkan. Paling tidak yang kita lakukan adalah kita work closely, kita dalam proses penerjemahan itu sangat erat engagement-nya dengan penulis. Jadi hal sekecil apapun yang kemungkinan akan mempengaruhi makna hasilnya gitu ya, hasil terjemahan, kita akan tanyakan. Bahkan seperti yang disampaikan Pak Rizal tadi, gitu, berkaitan dengan organisasi, kita bertanya langsung ke pemilik artikelnya, Bapak, Ibu, ini kalau kita terjemahkan sesuai dengan organisasi yang ada, maka kemungkinan besar readability-nya akan kurang bagus, dan ini akan tidak bisa dipahami oleh editor atau reviewer di jurnal tersebut. Dan kita sarankan untuk melakukan reorganisasi lagi, gitu misalkan. Kadangkala kita tidak perlu untuk mengubah seluruh teks, kita hanya misalnya Bapak Ibu bisa nggak memberikan poin-poin saja gitu. Poin-poin utama sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan, dan disitulah kita memberikan emphasis, penekanan dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam artikel tersebut. Itu Pak Yusuf. Maaf Pak Rizal. Oke, baik Pak Ardian, waktunya sekitar 3 menit lagi Pak, mohon maaf. Oke, Ibu. Oke, kalau misalnya ada lagi yang disampaikan, waktunya 3 menit lagi. Terima kasih. Oh, baik. Saya hanya ini pertanyaan atau gimana Bu Maya? Atau poin ini ya? Nah, ini ada pertanyaan di chat box, Pak. Oh, oke. Ya. Sebentar. Dari Pak Yusuf Al-Arif. Nah, ini Yusuf lagi, Pak. Mungkin tadi sudah tanya. Kebetulan saya juga menggeluti penerjemahan artikel ilmiah. Adakah tips untuk menerjemahkan teks untuk jurnal yang bisa tembus di Scopus atau Web of Science seperti itu? Oke. Ini yang sedang laris nih sebenarnya Bu Tanti. Ya. Jadi karena tuntutan publikasi, dosen Indonesia banyak menulis artikel ilmiah yang kemudian berlomba-lomba untuk, karena dituntut oleh itu sebagai indikator kinerja mereka gitu ya. Dan bagaimana supaya ini termasuk ini sih rahasia perusahaan sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya bagikan. Khusus di sini ya. Tentunya ya kita harus banyak membaca juga, Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Pak Indra tadi, sebenarnya kita harus sebenarnya menolong kita itu bukan bahasanya, betul. Jadi bahasanya begitu-begitu saja sih, strukturnya begitu-begitu saja. Tapi kita yang kemudian harus banyak membaca artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang diterbitkan di Scopus, diindeks oleh Scopus atau Web of Science gitu ya. Dan itu membantu kita untuk memahami ekspektasi jenis tulisannya dan bagaimana ide itu disajikan dalam bentuk tulisan. Gitu. Dan itu sangat beragam sekali. Dan dalam proses penerjemahan ada baiknya kita juga memiliki panduan gitu dalam academic phrase bank ada korpus akademik juga ada. Kalau teman-teman browsing di Polytechnic of Hong Kong itu mereka menyediakan Corpus of Academic English, dan itu bisa digunakan sebagai panduan ketika menerjemahkan dokumen-dokumen yang sifatnya seperti itu. Gitu. Dan ada juga yang sekarang sedang dikerjakan oleh, saya lupa, satu universitas di Inggris ya. Mereka sedang mengerjakan compile corpus untuk artikel-artikel yang dimuat di jurnal-jurnal Scopus gitu. Sehingga nantinya mungkin akan ada
academic World Bank ya, Academic Phrase Bank gitu ya, yang memuat bagian-bagian tulisan di artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal semacam itu. Dan ini saya kira kedepannya akan semakin berkembang, semakin tumbuh, bukan hanya dalam kaitannya dengan Scopus dan Web of Science, tapi juga sebenarnya penerjemahan proses-proses translation semacam ini itu semakin banyak yang meminta gitu, Bapak Ibu. Dari perusahaan juga sih sebenarnya. Demikian Bu Maya, Bu Tanti. Baik, terima kasih banyak Pak Ardian. Saya yakin memang masih banyak pertanyaan Bapak Ibu untuk Pak Ardian, tapi mengingat waktu, mohon maaf harus saya akhiri. Tapi Pak Ardian punya website yaitu ardian.id, begitu Pak ya? Aduh, itu tempat curhat Bu. Oh, tempat curhat, salah. Iya, itu keresahan saya tuliskan di situ ardian.id. Jadi tulisannya malah tidak ada hubungannya dengan translation sebenarnya, tapi itu lebih ke apa yang iseng saya ada di kepala saya tuliskan di situ. Kalau di ardian.id boleh ya Bapak Ibu mampir ke situ ini, gitu ya. Ada kontak information Pak Ardian juga atau tidak di ardian.id? Siapa tahu ada Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin lebih banyak diskusi dengan Pak Ardian bisa ke ardian.id untuk mendapatkan kontak information dari Pak Ardian. Jadi nanti diskusinya bisa lebih enak. Baik, terima kasih banyak atas pencerahannya Pak Ardian. Sama-sama Bu Maya. Baik, saya akan ke pembicara kita yang terakhir, yang ketiga, yaitu Bapak Sugeng Haryanto, sudah bergabung dengan kita di sini. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengaran kah? Terdengar. Oke. Terdengar Pak. Mohon maaf untuk hari ini saya berada di sekitar 170 km dari rumah saya di Malang. Dan nanti itu kejelasan suara tergantung angin. Kalau anginnya sedang kuat sekali di atas sana membawa suara saya untuk belok-belok, berarti tidak akan jelas itu. Kalau Pak jelas tidak ada angin, begitu Mbak Maya untuk hari ini. Oke, baik Pak. Oh ya Pak, kemarin di sneak preview itu Pak Sugeng ingin membahas soal specialized translation, begitu Pak ya. Nah, pertanyaan pertama saya adalah apa itu specialized translation? Apa bedanya dengan yang tidak spesial begitu? Spesial pakai telur mungkin? Tidak pakai telur. Kayak martabak, Pak. Oke. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua, para pecinta audiens kanal kita, Prodi Bahasa Inggris We Talk, 2 minggu sekali. Terima kasih Bu Rohaya, Pak Indra, Pak Sigit, saya lihat senior saya ada di situ, dan rekan-rekan semua mengikuti acara kita ini. Kembali ke pertanyaan, what is specialized translation? Sebenarnya itu sudah dijelaskan oleh Pak Indra tadi, apa itu specialized translation. Kemudian kedua oleh pembicaraan talk dari Pak Ardian, itu salah satu contoh specialized translation. Saya ingin mulai dari sebenarnya ada nggak sih specialized translation gitu. Di prakteknya ada, di buku-buku tentang penerjemahan disinggung sedikit memang, dan yang jelas ada satu jurnal ini ya, masuk Scopus juga jurnalnya, judulnya adalah The Journal of Specialized Translation. Ada satu jurnal yang mengkhususkan tentang specialized translation, The Journal of Specialized Translation, diindeks oleh Scopus, oleh ML International Bibliography dan sebagainya. Ada nama-nama besar juga di sana. Kemudian kalau kita lihat di Eropa, salah satu pendidikan penerjemahan yang maju itu sebenarnya di Eropa. Di Australia juga maju. Kalau di Amerika malah mungkin barangkali tidak semaju yang di Eropa. Di Spanyol itu ada S2 khusus untuk specialized translation. Jadi ada program master
untuk specialized translation, 2-year master in specialized translation. Mungkin Polynema 2 tahun lagi mau buka S2 itu barangkali. Oke, jadi memang sudah diakui secara ilmiah, memang ada yang kita sebut specialized translation. Di praktek tentu saja ada yang disebut specialized translation itu. Nah, apa itu yang disebut specialized translation? Coba kita melihatnya dari dua sisi. Dari sisi yang tulisan yang agak ilmiah begitu. Atau juga kita bisa melihat dari sisi bisnisnya, jadi perusahaan-perusahaan penerjemahan. Kalau kita melihat dari sebuah buku, namanya buku ini judulnya Handbook of Research on Teaching Methods in Language Translation and Interpretation. Itu dikatakan bahwa apa itu specialized translation? Specialized translation itu adalah adaptasi dari penerjemahan umum yang diadaptasi untuk masalah-masalah yang specialized, masalah-masalah yang khas, masalah-masalah yang khusus, sehingga untuk mengerjakan itu penerjemahnya harus menguasai the precise terminology. Nah, kata terminologi ini tadi sudah sangat kental dari presentasinya Pak Indra. Jadi pertama kali adalah precise terminology in the field, nomor 1. Kemudian yang kedua, text typology. Text typology, jadi jenis teksnya. Dan kemudian yang ketiga adalah linguistic convention. Dan ini diperjelas oleh Pak Ardian, praktiknya Pak Ardian. Sebelum menerjemahkan beliau survei dulu, meneliti dulu karakteristik linguistik dari artikel jurnal yang akan dikirim artikel itu. Jadi di situ memang ada linguistic convention. Jadi 3 hal ini, terminology, text typology, and linguistic convention yang khas itu, yang menjadi ciri khas dari specialized translation. Yang kedua, secara umum dikatakan bahwa specialized translation ini, kalau ini bisa kita Google ya, di Wikipedia ada. Ini adalah penerjemahan untuk materi-materi yang specialized. Nah, apa materi-materi yang specialized itu? Kalau kita lihat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Indra juga, mestinya ada teknik, ya, ada hukum, finance, ekonomi, marketing, medicine, scientific, economic, financial. Nah, kalau kita ke websitenya kantor penerjemahan, agen penerjemahan, itu akan banyak lagi listnya. Berarti semuanya bisa specialized dong. Kalau semuanya bisa di list specialized. Nah, oleh karena itu, ada sebuah buku yang saya lupa mengatakan bahwa specialized translation itu adalah translation untuk specialized field of study maksudnya. Sehingga penerjemahnya untuk bisa menerjemahkan mengerjakan specialized translation ini harus memiliki specialized knowledge about that particular field yang tidak dimiliki oleh penerjemah pada umumnya atau orang pada umumnya yang tidak mengkhususkan diri mempelajari field itu. Kurang lebih begitu definisi dari specialized text translation atau specialized translation. Ya, Mbak Maya? Halo? Masih mute sepertinya Bu Maya. Oh, ya, mohon maaf. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya. Jadi kan tadi Bapak bilang bahwa specialized translation itu khusus pada bidang-bidang tertentu, begitu. Hanya mereka yang belajar bidang itu saja, mempelajari bidang itu saja yang menjadi specialized translator. Berarti kalau misalnya saya begitu Pak ya mau fokus kepada salah satu bidang tadi, misalnya medis, gitu, saya harus sekolah medis dulu dong. Kapan saya lulusnya? Ya. Usia Pak, usia. Ini
ini pertanyaan yang sangat menarik, dan itu menjadi bukan perdebatan sih, selalu menjadi topik yang hangat. Kalau membaca buku atau di literatur itu pertanyaannya begini, apakah untuk menjadi specialized translation itu harus seorang field practitioners atau professional translators, begitu. Field practitioners misalnya kalau tentang medis, ya orang medis, seorang dokter. Kalau itu tadi tentang tambang, ya insinyur pertambangan, itu namanya field practitioner. Kalau tidak, ataukah professional translator seperti Pak Indra misalnya, apakah itu bisa? Nah, itu selalu menjadi pertanyaan. Nah, sekarang siapa yang ditanya gitu? Jawabnya akan berbeda. Forum kita ini, forum Sabtu sore ini luar biasa karena ini rata-rata orang-orang yang berdiri di dua dunia, penerjemah dan pengajar. Meskipun barangkali tidak pada keseimbangan yang seimbang betul-betul 50-50 ya, mungkin 60-40, 70-30. Bagi contoh Pak Indra misalnya, professional translator, tapi beliau ngajar di UI. Berarti beliau juga mengajar. Saya juga ngajar, saya juga menerjemahkan, dan Mas Rizky Listiono, saya ingat tentang dosa itu pada saat presentasi penerjemahan surat apa itu kulhu itu ya, dan rekan-rekan yang lain ya, sehingga jawabannya sebenarnya bisa ditebak. Tapi dalam satu forum yang kebanyakan akademisi murni, mereka akan mengatakan kita tidak boleh mengerjakan semua teks, semua bidang ilmu harus satu yang paling dikuasai. Saya ingat itu di forum itu, saya diam saja. Karena itu forumnya akademi, mereka bisa berargumen. Tapi argumen dari teman saya yang duduk di samping saya, penerjemah, terus bilang begini, loh Pak, lah terus kalau sing anu makannya bagaimana? Dia bilang, kalau saya hanya nerima satu bidang saja, saya kasih makan anak istri ini bagaimana? Kan nggak anu ya. Oke, artinya memang di dunia ini kadang kita bisa ideal, kadang kita tidak. Tapi lama-lama itu akan menjadi terbiasa. Karena pada kenyataannya Pak Adian ya bukan insinyur di bidang artikel yang diterjemahkan. Pak Indra juga bukan insinyur di bidang pertambangan dan bidang-bidang lain yang diterjemahkannya. Saya bukan insinyur otomotif, saya bukan medical doctor, saya bukan ahli IT, saya bukan ahli pertambangan, tapi klien-klien kami tidak pernah protes pada saat kami menyerahkan teks-teks tentang IT, tentang generator, tentang alat-alat pertambangan, tentang alat-alat medis, dan lain-lain yang kami terjemahkan. Intinya adalah belajar yang tadi. Nah, sekarang kembali pertanyaan supaya tidak meluas, apakah practitioners atau professional translator? Kalau bisa ya yang berdiri di dua kaki itu, yang practitioner dan juga professional translator. Tapi itu jarang sekali. Maka yang nomor dua adalah professional translators, tapi ditemani oleh practitioner, seperti kasus Pak Indra yang awal. Dan tidak berdasarkan pengalaman juga, dan bisa kita baca mungkin di buku-buku, bahwa field practitioner akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar saat menerjemahkan teks khusus bidangnya itu sendiri dibandingkan professional translator yang menerjemahkan itu. Kenapa? Karena ada perbedaan kebutuhan pengetahuan saat kita menulis dan menerjemahkan. Misalnya Mbak Maya ahli apa?
ahli nujum bukan ya, masih ahli ilmu tertentu, misalnya ahli sosiolinguistik, masalah apa? Perkucingan misalnya, masalah kucing. Kucing. Ya. Karena saya punya kucing banyak, mungkin ya, saya sering baca hal-hal yang terkait dengan kucing. Ahli perkucingan, oke. Ya. Ahli perkucingan. Pada saat Mbak Maya menulis tentang artikel, tentang tulisan tentang kucing itu, Mbak Maya harus memiliki pengetahuan yang sangat mendalam, sehingga hasil teksnya itu adalah specialized text. Jangan lupa bahwa teks tentang kucing tidak selalu specialized text. Teks tentang generator tidak selalu specialized text. Teks tentang kesehatan tidak selalu specialized text. Jadi specialized text itu apa? Kembali ke sana sebentar ya. Specialized text itu adalah teks yang diperuntukkan untuk ahli tertentu, audiens pembaca tertentu yang sudah diasumsikan sudah memiliki background knowledge tentang ilmu itu. Misal ini tentang kucing, saat kita menulis tentang kucing di majalah populer yang audiensnya adalah ibu-ibu biasa, maaf ini contoh saja, karena yang suka kucing biasanya ibu-ibu atau mbak-mbak, laki-laki suka kucing ada sih tapi tidak banyak gitu, karena kucing tidak pernah bisa akur dengan anjing apalagi dengan buaya gitu ya. Jadi pengetahuan yang diperlukan dan gaya menulisnya akan berbeda untuk orang-orang tertentu ya. Teks tentang kucing untuk majalah biasa itu bukan specialized text. Tapi teks tentang kucing untuk sebuah jurnal biologi itu specialized text. Karena asumsi terhadap audiensnya itu berbeda. Nah, pada saat kita nulis specialized text itu, pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghasilkan tulisan itu harus mendalam. Dengan jargon-jargon, convention, dan lain sebagainya yang sudah dibicarakan di depan. Sementara, penerjemah itu tidak memerlukan pengetahuan semendalam itu. Harus tahu permukaan ya, konsep-konsep umum tentang bidang ilmu itu, tapi tidak harus bisa mendalam. Kalau ada yang penting logikanya bisa jalan dengan konsep itu. Kemudian setelah itu ada masalah terminologi, bisa bertanya, bisa lihat Google dengan cara-cara yang lain. Oleh karena itulah, tapi kalau masalah menulis tadi dengan gaya bahasa yang sedemikian rupa sehingga itu sulit, lebih sulit bagi practitioner untuk mengatasinya daripada professional translator mencari konsep dan terminologinya tadi. Sehingga saya ulang jawabannya, kalau bisa ya practitioner sekaligus professional translator. Kalau tidak bisa professional translator yang mengetahui konsep-konsep dasar tentang bidang ilmu itu, lebih baik lagi kalau ada konsultannya. Saya ingat dulu pada saat awal-awal kami menerjemahkan itu, saya hire seorang insinyur untuk menjadi konsultan istilah tentang more dan lain sebagainya. Saat kami mengerjakan penerjemahan tentang alat untuk pertambangan di mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia. Nah, itu yang kedua urutannya begitu, Mbak Maya. Ya, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Teguh. Beliau mengatakan begini, kan tadi kita sebagai penerjemah yang seperti Pak Sugeng bilang tadi memang tidak harus mengetahui, tidak harus punya ilmu yang sangat mendalam, hanya bisa konsep-konsep dasar saja. Berarti kan kita kan belajar banyak terminologi khusus begitu Pak ya. Nah, bagaimana caranya kita bagaimana cara kita menyimpan data tentang terminologi tersebut? Kalau memang misalnya tidak pakai tools tertentu gitu. Kalau pengalamannya Pak Sugeng, biar nggak lupa, kan kita tidak mungkin ada tanya begitu kan Pak? Oke, dari yang simple, yang agak rumit bisa. Kalau yang simple ya kita simpen di Excel lah, bisa kita simpen di Excel. Di Excel itu kan ada beberapa sheet ya, sheet 1 bidang apa, kita simpen di situ. Hanya saja di Excel itu kan dilihat tidak enak ya.
dipandang mata tidak enak gitu ya. Bisa sih dicari dengan Ctrl F kemudian diketik dicari bisa itu. Tapi ke mata tidak enak. Meningkat sedikit itu bisa kita pakai program kamus yang sederhana, yang database-nya itu ya database-nya itu Excel-nya itu tadi. Namanya kamus Handy. Dulu di awal-awal saya menjadi penerjemah sekitar tahun berapa ya, 2000-an sekian gitu. Itu ada, sekarang memang mungkin tidak ada lagi di website, tapi itu gratis, bisa minta ke saya nanti. Nah, dari situ itu menjadi interface program itu, tapi database-nya Excel tadi, sehingga mencari apa tinggal diketik itu. Gitu. Bisa dipilah-pilah per bidang, di folder ini, bidang folder ini, bidang folder ini gitu. Kemudian yang meningkat lagi kalau biasa pakai SDL Trado Studio atau yang lain lah, CAD Tools itu mesti ada fasilitas atau fitur yang kita sebut term based. Kita simpan di sana. Kalau bisa memang seperti itu, karena kalau kita memiliki term based, kita bisa gunakan pada saat kita menerjemahkan dengan CAD Tools, pada saat transition unit mengandung item terminologi itu, dan terminologi itu sudah muncul, menyarankan diri untuk dipilih. Begitu. Berarti memang kalau penerjemah harus techno-savvy juga begitu Pak ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Indra di awal tadi. Iya, saya kira begitu. Untuk zaman yang seperti ini, kita tidak boleh alergi, apalagi enggan untuk mempelajari hal yang terkait dengan dengan teknologi ini. Karena itu membantu kita, sangat membantu kita. Yang diceritakan Pak tadi, saya tertarik ya, korpus untuk ekspresi di tulisan-tulisan ilmiah. Nanti mungkin Pak Ardian bisa share aksesnya korpus itu seperti apa gitu. Bagaimana maksud saya, alamatnya apa, hasilnya bagaimana, dan I think we need this. Oke. Yang di Hong Kong tadi Pak ya, katanya ya, kalau tidak salah. Hong Kong, ya betul. Ada lagi kah? Sepertinya. Oh ya, silakan Pak Sigit nih. Iya. Silakan Pak Sigit. Ya, izin bertanya untuk Mas Sugeng. Assalamualaikum Mas Sugeng. Waalaikumsalam. Pak Sigit. Saya sebenarnya pertanyaan saya sudah dijawab sebagian besar oleh Mas Sugeng tadi. Tapi saya terus ingat ceritanya Mas Sugeng yang waktu menghadiri workshop atau seminar teman sebelah yang terus makannya anak bojoku ya apa gimana gitu. Iya. Jadi lebih baik menjadi kalau dari pikiran translator temannya Mas Sugeng tadi, berarti lebih baik menjadi dari sisi ekonomi lebih baik menjadi seorang professional translator daripada specialized translator ya Mas Sugeng ya. Nah, maksud saya tadi maksudnya general translator daripada specialized translator begitu maksudnya Pak Sigit ya. Ya. Ya, lebih baik general translator daripada specialized translator. Menarik sekali Pak Sigit. Sekarang kita berpikir agak lain ini. Kita tahu ada dokter spesialis paru, ada spesialis kulit dan kelamin, ada spesialis kandungan, ya kan? Dan spesialis lain. Itu jelas sekali pendidikannya. Setelah S1 kedokteran, kemudian ada spesialis-spesialis itu. Ya, tapi pasiennya terbatas ya Pak juga. Pasiennya terbatas, betul. Tapi bayarnya akan tinggi. Demikian juga di spesialis itu bayarnya tinggi, lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian itu jelas. Jadi dokter juga jelas. Mereka menyebutnya spesialis. Tapi Pak Sigit dan rekan-rekan, kita semua tahu translation industry ini sebuah industri dengan low barrier. Hambatan untuk masuknya itu nyaris tidak ada. Semua orang kalau masuklah, kalau tidak sakti ya berarti dia tidak akan dipilih lagi. Nah,
maksud saya sebenarnya nobody confers somebody to be a specialized translator. Tidak ada yang mengatakan suratnya, kecuali tadi ya di S2 tadi, tidak ada suratnya yang mengatakan dia adalah specialized translation di bidang ini, kecuali satu, sworn translator, salah satunya Mas Indra. Yang sworn itu Gubernur Jakarta. Nah, sudah beberapa tahun tidak ada sworn translator, dan sekarang sesuai dengan perkembangan aturan, Pak Indra terlibat di sana, sedang disusun rencana standar kompetensi nasional Indonesia untuk penerjemahan hukum, yang produk akhirnya itu sworn translator. Nah, setelah itu ada beslit, ada diploma, ada sertifikat yang menunjukkan nama Indra Listio penerjemah hukum. Ya, itu betul. Selain itu tidak ada, Pak Sigit. Itu tidak ada. Jadi saya nulis di website saya atau di kartu saya mengatakan spesialisasi .2 bidang apapun tidak pernah sebut. Ya, itu. Nah, maksud saya tadi adalah kita tentu mulainya dari general translators. Kalau ada orang mau menerjemahkan misalnya teks tentang medis, medical text kepada seseorang tadi, teman tadi tidak mungkin menolak karena dia perlu uangnya. Itu. Nah, sementara di kalangan tertentu kamu tidak boleh karena kamu tidak punya kompetensi gitu. Nah, ini antara kondisi ideal dan kondisi perut ini ya. Jadi memang sulit. Tapi manusia selalu berkembang. Suatu saat beliau yang mulai dari posisi seperti itu, dia akan mampu dengan baik menyelesaikan teks-teks yang specialized tadi, sekali lagi dengan hasil yang baik. Dan dia bisa klaim, saya spesialis di bidang A sampai Z. Nah, berarti kan dia sudah menjadi spesialis, dan lagi tidak ada sertifikat tadi yang tentang spesialis itu, kecuali sworn translator di seluruh dunia. Apa bedanya legal translator dengan sworn translator? Tadi disinggung sudah oleh Mas Indra, bedanya itu loh, stempel dan tanda tangan basah. Itu saja. Hasilnya ya kadang hasilnya ya tergantung orangnya, tapi yang membedakan adalah sertifikat dan stempel tanda tangan basah. Gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari penjelasan Mas Sugeng itu, berarti pengalaman itu yang akan menentukan baik tidaknya sebuah hasil translation. Iya, betul Pak Sigit. Tadi sudah tercermin dari presentasi Mas Indra, Mas Ardian, bahwa terutama dari Mas Indra, bahwa pengalaman itulah yang akan membuat kita menjadi penerjemah yang berkualitas atau tidak. Ya, terima kasih Mbak Maya, Mas Sugeng. Terima kasih Pak Sigit. Silakan Pak Sugeng dilanjutkan, masih ada 5 menit lagi. Kalau mau masuk ke ranah specialized text translator atau specialized translator, silakan saja. Tapi lebih baik kita tidak berdarah-darah di medan laga. Lebih baik berdarah-darah di medan latihan. Lebih baik mandi keringat di lapangan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Maksud saya begini, sebelum kita menerima teks untuk yang pertama kali, teks yang spesialis yang pertama kali ini, kita mencermati, belajar dulu yang tentang 3 hal tadi. Yang 3 hal tadi apa? Terminologi, tipologi, dan journalistic convention tadinya, Pak. Ya, terminology, text typology, and linguistic convention. Terminologi itu terkait dengan konsep-konsep dasar. Jadi harus membaca, memang seperti kata Mas Indra. Terminologi terkait dengan konsep data. Di situ ada disebut driver. Driver itu tidak sama dengan pengemudi ya, apalagi tidak sama dengan pendorong. Nah, konsepnya apa itu?
driver itu seperti apa, bagaimana kerjanya. Di elektronik ada juga yang disebut diode atau diode, kerjanya bagaimana. Nah, itu terkait dengan terminologi adalah konsep. So we have to learn the concept, kemudian the terminology dibuka lagi di glosarium, awalnya glosarium yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu, di bidang tertentu itu, bahasa Inggris seperti itu, bahasa Indonesianya seperti ini. Nah, itu basicnya. Kalau menurut PACTI, sebuah grup riset di Spanyol, PACTI, itu masuk di dalam salah satu dari 5 subkomponen yang membentuk penerjemah yang baik, yaitu yang kita sebut extra linguistic competence, subcompetence. Jadi pengetahuan tentang field itu. Kemudian text typology, teks itu tentang apa? Biasanya kalau specialized itu deskriptif, mostly deskriptif, dan linguistic convention di dalam bidang itu teks survei atau riset yang dilakukan oleh Mas Ardianta. Benar-benar sudah mendekati maghrib dan juga tidak ada pertanyaan lagi. Izinkan saya untuk menutup WeTalk ke-6 sampai di sini. Namun Bapak dan Ibu, karena ini adalah diskusi 2 mingguan online, jadi 2 minggu lagi, yaitu tanggal 12 September 2020, kami akan mengadakan WeTalk ke-7 yang merupakan edisi spesial karena kami tidak hanya akan mengadakan diskusi online, tapi kami juga akan mengadakan peluncuran buku dari Mbak Dina Begum. Judulnya adalah Catatan Pekerja Teks Komersial. Terima kasih Mas Sugeng koreksinya. Jadi judul bukunya adalah Catatan Seorang Pekerja Teks Komersial. Ya, jadi 2 minggu lagi, 12 September 2020, kami akan mengadakan diskusi online, sekaligus juga peluncuran buku milik yang ditulis oleh Mbak Dina Begum, karena merupakan edisi spesial. Jadi untuk peserta yang mendaftar melalui Zoom juga akan kami bagikan e-book tersebut. Informasi lebih lanjut akan ada di laman Facebook Bahasa Inggris Polinema. Baiklah, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf atas keterbatasan dan kesalahan serta kekhilafan yang saya lakukan hari ini. Kami segenap panitia memohon maaf dan juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti WeTalk yang ke-6 ini. Nah, menjawab pertanyaan di chat box juga, materi akan kami bagikan melalui tautan yang akan kami posting di grup WhatsApp khusus peserta. Begitu juga dengan sertifikat. Baiklah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.